Sebelum cerita ini kita buka, izinkan saya memberi yang lebih penting dari sekedar ajakan subscribe, yaitu salam. Karena salam adalah doa, yang di dunia yang tak selalu tampak oleh mata, doa adalah pelindung yang paling nyata. Maka saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kamu yang sedang menyimak di tempat dan waktu yang mungkin sunyi, kalau kamu mendengar ini, jangan diam. Jawab salamnya di kolom komentar. Biar kita saling mendoakan, saling menjaga. Bahkan ketika cerita ini membawamu ke tempat yang gelap. Dan tak semua yang hidup bisa terlihat. Kembali lagi bersama saya, Kang Jawa. Jangan tengok ke belakang. Misteri tukang ojek di jalan menuju makam. Kisah nyata penumpang terakhir yang menghilang setelah dijemput oleh tukang ojek misterius. Namaku Dimas, jurnalis lepas dan pengelola kanal Malam Menjemput. Aku terbiasa menerima cerita-cerita aneh, kadang tak masuk akal. Tapi malam itu pukul 00.34 WIB, HP-ku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal masuk, hanya berisi satu kalimat. Mas, tolong jangan biarkan orang lain naik ojek di jalan makam Tempuni, apalagi setelah maghrib. Aku balas dengan iseng, siapa ini? Kenapa? Tak ada jawaban, tapi satu foto. Orang wanita muda duduk di jok belakang motor. Wajahnya menoleh ke belakang, tapi matanya kosong, pucat seperti mayat. Di belakangnya, tukang ojek memakai jaket lusuh dengan helm tanpa pelatu kaca, duduk kaku seperti patung. Aku merasa tak enak, tapi sebagai jurnalis misteri, rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut. Dan akhirnya, cerita ini membawa aku ke desa bernama Tembuni. Di lereng gunung, di sanalah aku menemukan kebenaran yang seharusnya tak pernah aku cari. Desa Tembuni hanya bisa dijangkau lewat jalur sempit sepanjang 3 km dari jalan besar. Jalannya rusak, berliku, dan diapit oleh perkebunan dan kuburan tua yang konon sudah ada sejak zaman Belanda. Warga sekitar menyebut jalan itu adalah Jalan Makam. Menurut cerita warga, setiap malam Jumat, sering ada tukang ojek yang muncul entah dari mana, menawarkan tumpangan kepada orang yang baru datang. Tapi anehnya, mereka yang naik bersamanya tak pernah sampai tujuan. Salah satu warga, Pak Udin, bercerita, ada anak SMA dari kota yang pulang kampung, namanya Desi. Malam itu hujan, katanya dijemput tukang ojek. Tapi dari CCTV warung, Desi naik sendiri. Lalu motor itu hilang ditelan kabut. Lebih anehnya lagi, Desi ditemukan 3 hari kemudian di dalam liang makam. Hidup-hidup, tapi tidak pernah ingat apapun. Matanya tetap terbuka, tubuhnya lemas, dan ia hanya bisa berucap satu kalimat, saya disuruh jangan tengok belakang. Cerita makin panas ketika aku bertemu dengan Bu Sarmi, pemilik warung kopi di ujung jalan makam. Ia adalah orang terakhir yang melihat Desi malam itu. Bu Sarmi bilang, Desi itu datang sendirian. Beli pop mie, duduk sebentar, lalu bilang udah dijemput. Tapi saya heran, soalnya saya nggak lihat siapapun datang. Padahal warung saya terbuka ke jalan. CCTV warung Bu Sarmi memperlihatkan hal yang sangat mengerikan. Di rekaman itu, terlihat Desi duduk sendirian, lalu berdiri dan seperti berbicara dengan seseorang. Tapi di layar tidak ada siapa-siapa di hadapannya. Tapi yang membuat bulu kuduku berdiri adalah saat Desi naik motor
dari sudut kamera tak ada motor, tapi kursi belakangnya menekuk seperti tertindih beban, dan rambut Desi melambai seperti sedang dibonceng cepat. Keesokan paginya, motor yang diduga dinaiki Desi ditemukan di dekat makam tua, tanpa bekas ban, tanpa pengemudi, hanya ada helm tergeletak dan rambut hitam terjepit di dalamnya. Aku mencoba mencari tahu larangan menoleh itu. Menurut Pak Narto, sang penjaga makam desa, beliau bercerita, konon di jalan itu pernah ada tukang ojek bernama Mas Giman. Orangnya baik, tapi dia meninggal tabrakan waktu antar penumpang ke pemakaman di tahun 1992. Tapi anehnya tubuhnya tidak ditemukan, hanya motornya dan kepala penumpangnya. Setelah kejadian itu, sering terdengar suara motor melintas sendiri, terutama di malam Jumat. Orang-orang percaya Sukma Mas Giman belum pergi. Ia masih menjalankan tugasnya sebagai tukang ojek, tapi kini untuk dunia lain. Ia hanya bisa membawa orang yang sedang sendiri, yang takut, dan yang membuka diri lewat rasa panik. Dan satu-satunya syarat untuk selamat, jangan pernah tengok ke belakang saat dibonceng. Karena jika menoleh, wajah asli Mas Giman akan terlihat. Wajah yang hancur, wajah tanpa rahang bawah, wajah yang sudah tak mengandung manusia. Aku kembali ke warung Bu Sarmi, kali ini membawa alat perekam suara dan kamera termal. Aku duduk di kursi yang dulu ditempati Desi, dan saat malam mulai turun, sesuatu mulai terasa berbeda. Angin yang semula hangat berubah menjadi dingin. Papan warung berderit sendiri, bahkan suara jangkrik pun hilang. Aku mulai rekam suara. Di menit 13 terekam suara aneh, suara knalpot motor tua, padahal aku tak melihat siapapun yang lewat. Lalu tiba-tiba HP-ku menyala, aplikasi Maps terbuka sendiri, titik biru bergerak menuju makam gede. Saat ku cek CCTV live Bu Sarmi, terlihat seseorang berdiri di depan warung, pakai jaket ojek, helm tua, tapi wajahnya tak terlihat. Tapi saat aku menengok keluar, tak ada siapa-siapa. Besoknya, aku nekat jalan kaki ke arah makam gede. Kabut turun padahal belum sore. Di tengah jalan, aku melihat bekas ban motor, tapi hanya satu jalur. Seperti motor itu melayang. Aku ikuti jalurnya. Setiap belokan terasa seperti dejavu. Aku merasa selalu kembali ke tempat yang sama, walau terus berjalan maju. Sampai akhirnya aku menemukan helm tua tergantung di ranting pohon. Saat aku memegangnya, suara mesin motor terdengar dari belakang. Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba HP-ku berdering. Nomor tak dikenal, suara di seberang hanya berbisik, "Kamu sudah tengok ke belakang, Mas." Dalam panik aku berlari, tapi entah kenapa tubuhku berat. Langkahku pelan, seperti kaki yang sedang terikat. Dari kejauhan aku lihat lampu motor menyala. Sosok tukang ojek duduk di atasnya, melambai padaku. Aku putuskan naik. Kupikir, kalau ini memang roh, mungkin aku bisa buktikan dengan rekaman kamera tersembunyi di saku. Kami melaju tanpa suara mesin, tanpa suara ban, bahkan udara terasa hampa. Aku tak berani tengok ke belakang, tapi kaca spion menunjukkan tidak ada wajah di helm tukang ojek itu. Saat kami melewati area makam, ia berkata, "Jangan lupa bayar dengan ingatanmu." Tiba-tiba mataku gelap. Aku sadar di warung Bu Sarmi. Pagi hari badan menggigil, tapi anehnya kamera dan alat rekamku hilang.
Tapi satu hal yang membuatku merinding, di jok belakang motor warga yang membawaku pulang, ada bekas dudukan basah seperti ada orang yang duduk sebelumnya. Hari ini, setiap Jumat warga desa Tembuni melarang siapapun melewati jalan makam setelah maghrib. Bahkan, ojek online tidak bisa akses lokasi ini. GPS mereka rusak, motornya mogok. Namun, nama Mas Giman kini hanya dibisikkan. Ia bukan lagi manusia. Ia bukan setan biasa. Ia adalah perantara antara dua dunia. Dan yang pernah melihatnya selalu kehilangan satu bagian dari diri mereka. Ingatan, suara, bahkan jiwa. Aku masih ingat suara terakhir dari telepon malam itu. Mas, tolong jangan biarkan orang lain naik ojek di jalan makam Tembuni, apalagi setelah maghrib. Dan sekarang aku yang mengirim pesan itu ke kamu. Kalau kamu merasa ingin membaca ini keras-keras, kalau kamu sendirian saat mendengarkan cerita ini, jangan pernah tengok ke belakang. Terima kasih untuk cerita kali ini. Jangan lupa bantu channel kita untuk bisa berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Kang Jawa.